Welcome back to my channel Viral Bugis. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas tentang tindakan apa yang harus dilakukan ketika channel teman-teman ditolak karena konten reupload ya. Ditolak karena konten reupload ya. Ditolak karena konten reupload ya. Jadi ada beberapa tahapan yang teman-teman perlu perhatikan dalam memperbaiki channel teman-teman sebelum mengajukan monetisasi kembali. Sombong amat. Nah, itulah yang akan saya bahas di video kali ini ya. Jadi sebelum lanjut, teman-teman yang baru bergabung, silakan dulu subscribe agar bisa berlangganan info menarik seputar YouTube, tips dan trik AdSense juga ya bisa di video berikutnya. Ya teman-teman, jika sudah, mari kita bersama-sama beberapa fakta yang saya temukan bahwa ketika teman-teman ditolak monetisasi karena konten reupload, pada dasarnya channelnya berasal dari atau videonya berasal dari konten-konten yang direupload ulang. Ya, jadi ada beberapa hal. Tetapi teman-teman dulu perlu menanyakan kepada dirinya sendiri dan melihat channelnya sendiri. Ketika memang sudah memenuhi syarat-syarat seperti ini ya, konten yang digunakan ulang atau musik yang digunakan ulang, teman-teman harus melakukan tindakan yang terbaik untuk melakukan ajuan monetisasi selanjutnya. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Karena tenggang waktu antara ajuan monetisasi pertama dengan ajuan monetisasi selanjutnya itu berbeda. Ajuan monetisasi pertama mungkin 1 hari, tapi setelah ajuan monetisasi berikutnya itu mungkin 1 bulan, berikutnya 3 bulan. Jadi semakin lama teman-teman mengajukan monetisasi, maka semakin ke belakang tengah waktunya. Jadi seperti itu ya. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman ditolak pertama, silakan teman-teman diberikan kesempatan 1 bulan untuk mengajukan monetisasi. Nah, alangkah lebih baiknya ketika di situ sudah konten-kontennya maksud saya sudah layak untuk dimonetisasi oleh YouTube. Nah, ada beberapa hal, saya terima pertanyaan dari teman saya bahwa ini Bang, saya punya konten, view-nya tinggi ya, tapi ditolak monetisasi karena view itu. Jadi ini teman saya sudah yakin bahwa channelnya ini ditolak karena konten ini. Dia yakin bahwa ini reupload. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman sudah mengetahui syarat itu, ya teman-teman boleh melakukan tindakan yang seperti saya jelaskan di video ini. Nah, jadi teman-teman di sini ada 2 tindakan ya yang perlu teman-teman lakukan. Jadi teman-teman yang pertama, silakan klarifikasi dulu channelnya. Jika sudah ditemukan bahwa penyebab channelnya demonetisasi karena konten ini, silakan teman-teman tandai. Nah, setelah teman-teman tandai, cara yang pertama menurut saya, silakan teman-teman privasi. Ingat ya, ketika konten itu diprivasi, ya orang lain bahkan YouTube sendiri tidak bisa melihat, karena itu sifatnya privasi. Ya. Ini berkaitan tentang rahasia seseorang. Jadi maksud saya, ketika teman-teman memprivasi kontennya, ini tidak akan bisa ditinjau oleh YouTube. Kalaupun itu reupload teman-teman ya. Jadi anggaplah bahwa 1000 jam tayang yang dihasilkan oleh konten teman-teman yang diprivasi ini, itu akan drop ya, drop sementara. Jadi jam tayangnya pun dari 4000 akan menjadi 3000. Nah, karena drop ini, teman-teman bisa menambah jam tayangnya ya, menambah jam tayangnya apakah dengan cara manual atau dengan cara otomatis. Jika teman-teman ingin cara manual, teman-teman bisa melihat video saya di atas ini. Tapi jika teman-teman ingin melihat bagaimana cara otomatis ya, teman-teman bisa melihat saya di video ini. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya ketika di privasi, jam tayangnya pun akan hilang sementara atau drop. Tapi ketika diajukan monetisasi dan sudah lolos monetisasi, teman-teman bisa mempublik kembali ya keuntungannya. Ya, keuntungannya yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama, ketika konten tersebut diprivasi, ya anggaplah bahwa view-nya ini sudah jutaan ya. Jadi ingat, view yang jutaan itu sering menjadi rekomendasi di beranda YouTube oleh YouTuber lain. Ya, jadi tidak perlu lagi setengah mati
cari view sendiri. Jadi ketika teman-teman sudah privasi tadi, kemudian dipublikasikan kembali setelah monetisasi, konten yang tadinya reupload ini akan mendapatkan iklan. Ya, akan mendapatkan iklan. Jadi proses pengumpulan $10 pertama itu sangat mudah, karena video teman-teman yang tadinya reupload ini akan mendapatkan secara cepat $10 itu, karena rating view-nya tinggi ya, rating view-nya. Jadi retensi view-nya itu tinggi karena direkomendasikan secara otomatis oleh YouTube. Ya, tidak perlu lagi kita main-main SEO kan, seperti itu ya. Tapi jika teman-teman ingin mencari tahu bagaimana cara mengumpulkan $10 pertama, teman-teman juga bisa melihat video saya di atas ini ya. Tapi saya tidak fokus di situ, fokus ke solusi atau tindakan yang harus dilakukan ketika ditolak monetisasi ya. Terus solusi yang kedua teman-teman, ya, saya belum terlalu menerapkan ini, tapi ini beberapa argumen dari teman saya, dan ada beberapa argumen dari yang meminta solusi tadi ya. Jadi gini, bagaimana ketika si orang ini menyayangi banget itu ya, menyayang banget kontennya ya, atau videonya. Kalau di privasi, kasihan ya, kasihan katanya jam tayangnya akan hilang. Nah, langkah yang akan dia lakukan adalah memblur ya, seumpama videonya itu dia blur. Nah, bagaimana ketika musiknya kena copyright? Ya tentunya dia akan ganti gitu katanya ceritanya. Saya pertanyakan, apakah cara tersebut sudah terbukti? Dia mengatakan sudah terbukti, beberapa YouTuber telah dia wawancara dan jawabannya mengatakan aman. Jadi dampak buruknya, ketika konten teman-teman yang tadinya retensinya tinggi atau view-nya tinggi, ya otomatis kan disarankan terus tuh ya. Tapi ketika teman-teman memblur mukanya, meskipun retensi penonton itu tetap tinggi, tetapi orang yang nonton konten kita itu tidak akan sampai habis. Kenapa? Karena apa sih yang bisa menarik perhatian teman-teman yang nonton karena videonya terblur? Apa yang bisa dinikmati ketika video terblur? Seperti itu ya. Jadi dari dua solusi atau tindakan yang bisa dilakukan secara pribadi, itu menurut saya poin pertama lebih ampuh ya. Karena pada dasarnya saya telah membuktikan, meskipun channel saya berisi tentang lagu dan musik yang kemudian saya buatkan lirik, kemudian saya privasi, ajukan ke monetisasi, 2 hari ditinjau langsung lolos monetisasi oleh YouTube. Nah, teman-teman, jadi tergantung dari teman-teman mau mengikut kemana. Ya, jadi ingat, pikirkan yang terbaik untuk channel teman-teman. Seperti itu saja ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, jika pertanyaannya masih ada, langsung di kolom komentar di bawah ini. Saya akan diskusikan dengan teman-teman ya. Jadi cukup. Salam YouTube.